さ悲しみも優しさに自分らしさを力に君ならきっと Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar tentang eksponen, yaitu materi matematika kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian eksponen. Yang kedua, peserta didik dapat menggeneralisasikan sifat-sifat eksponen. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat eksponen untuk menyelesaikan masalah terkait bilangan eksponen. Adapun materi pembahasan kita yaitu yang pertama pengertian eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, yang ketiga contoh soal, dan yang keempat adalah latihan soal. Baik, langsung saja mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas pengertian eksponen, saya ingin bertanya nih, apakah teman-teman sudah tahu apa itu eksponen? Apakah teman-teman pernah mendengar bilangan berpangkat? Apakah teman-teman pernah melakukan perkalian bilangan berulang? Nah, teman-teman, eksponensiasi adalah sebuah operasi matematika yang melibatkan dua bilangan, yaitu basis atau bilangan pokok dan eksponen atau pangkat. Jadi, eksponen atau pangkat adalah perkalian berulang dari basis. Adapun definisi dari eksponen yaitu jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat dinyatakan dengan A pangkat N. A ini adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan N adalah eksponen atau pangkat. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, seterusnya dikalikan A sebanyak N faktor. Nah, misalnya N ini adalah angka 7. Jadi, A-nya kita kalikan sebanyak 7 kali. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini 3 pangkat 5. Berarti basisnya atau angka 3 ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Sehingga dapat kita tuliskan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 243. Selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Sebelum kita bahas sifat-sifat eksponen, apakah teman-teman tahu ada berapa sifat-sifat eksponen? Secara umum, sifat-sifat eksponen ada 8. Langsung saja, mari kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama yaitu pangkat penjumlahan. Bentuknya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Mengapa? Karena perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah dengan A tidak sama dengan 0 dan Mn bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Di sini terlihat jelas bahwa basisnya sama, yaitu sama-sama angka 2, sehingga pangkatnya kita jumlahkan. Dapat dituliskan dengan 2 pangkat 3 ditambah 2, diperoleh yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 artinya basisnya atau angka 2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 32. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu pangkat pengurangan. Bentuknya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Mengapa? Karena
pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang dengan A tidak sama dengan 0 dan Mn bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 4. Nah, di sini basisnya sama, yaitu sama-sama angka 3, sehingga pangkatnya kita kurangkan, sehingga dapat kita tulis 3 pangkat 8 dikurang 4, diperoleh yaitu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya basisnya atau angka 3 ini kita kalikan sebanyak 4 kali, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 81. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu pangkat perkalian. Bentuknya yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, pangkat yang di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Mengapa? Karena jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali dengan A tidak sama dengan 0 dan Mn bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka pangkatnya kita kali, sehingga dapat dituliskan 4 pangkat 2 dikali 3, diperoleh yaitu 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 artinya basisnya atau angka 4 ini kita kalikan sebanyak 6 kali, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 4096. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Bentuknya yaitu A dikali B pangkat M, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Mengapa? Karena jika perkalian bilangan dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga dengan A, B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, semua bilangan yang ada dalam kurung masing-masing kita pangkatkan dengan 2, sehingga diperoleh 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 3 dikali 3, dan 5 pangkat 2 yaitu 5 dikali 5. 3 dikali 3 yaitu 9, dan 5 dikali 5 yaitu 25, sehingga diperoleh 9 dikali 25 yaitu 225. Selanjutnya, sifat yang kelima yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat bilangan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Bentuknya yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yang di atas ini atau yang A ini adalah pembilang, sedangkan yang di bawah atau yang B ini adalah penyebut. Jadi, pembilang dan penyebutnya masing-masing kita pangkatkan dengan M. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 6 per 2 pangkat 2. Di sini pembilangnya adalah 6 dan penyebutnya adalah 2. Jadi, pembilang dan penyebutnya masing-masing kita pangkatkan dengan 2, sehingga dapat kita tuliskan 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2, diperoleh yaitu 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6, sedangkan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, sehingga kita peroleh yaitu 36 per 4 sama dengan 9. Selanjutnya, sifat yang keenam yaitu pangkat negatif. Jika A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan M elemen bilangan bulat positif, maka berlaku
1 per A pangkat M sama dengan A pangkat minus M. Nah, di sini jika pangkatnya adalah positif, maka jika dinaikkan akan menjadi negatif. Sedangkan jika pangkatnya adalah negatif M, maka jika dinaikkan akan menjadi positif M. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu 1 per 4 pangkat 6 jika dinaikkan menjadi 4 pangkat minus 6. Yang tadinya pangkatnya adalah positif, jika dinaikkan menjadi negatif. Untuk contoh yang kedua yaitu 1 per 2 pangkat minus 3. Jika dinaikkan menjadi 2 pangkat minus dikali minus 3. Minus dikali minus hasilnya positif. Jadi, jika pangkatnya adalah minus 3, maka jika dinaikkan akan menjadi positif 3. Selanjutnya, sifat yang ketujuh yaitu pangkat pecahan. Jika A elemen bilangan real dan Mn elemen bilangan bulat, maka berlaku akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Akar 4 dari 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Akar 4 menjadi penyebut dan pangkat 6 menjadi pembilang. Selanjutnya, sifat yang ke-8 yaitu pangkat 0. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 99 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dan juga jika 100 pangkat 0, hasilnya tetap sama dengan 1. Maupun angkanya beribu-ribu, berjuta-juta, jika pangkatnya adalah 0, maka hasilnya tetaplah 1. Nah, teman-teman, kita sudah membahas 8 sifat-sifat eksponen. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Bentuk sederhana dari 3 pangkat 2 dikali A pangkat minus 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi dengan 3 kali A pangkat minus 1 dikali B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat dulu bentuk soalnya. Nah, bentuk soal ini mirip dengan sifat yang ketiga, yaitu pangkat perkalian. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Langsung saja kita jabarkan. 3 pangkat 2 dikali 2. Mengapa? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 2 dikali dengan 2. A pangkat minus 2 dikali dengan 2. B pangkat 3 dikali dengan 2. Selanjutnya, 3 pangkat 1 dikali dengan 3. Mengapa pangkat 1? Karena sebenarnya di sini ada pangkat 1 tetapi tidak tertulis. Selanjutnya, A pangkat minus 1 dikali 3. B pangkat minus 2 dikali dengan 3. Nah, selanjutnya kita jabarkan. 3 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 4. A pangkat minus 2 dikali 2 sama dengan A pangkat minus 4. B pangkat 3 dikali 2 sama dengan B pangkat 6. 3 pangkat 1 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 3. A pangkat minus 1 kali 3 sama dengan A pangkat minus 3. B pangkat 2 dikali 3 sama dengan B pangkat 6. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk soalnya lagi. Bentuk soal ini mirip dengan sifat yang kedua, yaitu pangkat pengurangan. Pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan.
Langsung saja kita jabarkan. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3, maka pangkatnya dikurangkan menjadi 3 pangkat 4 dikurang 3. Selanjutnya, A pangkat minus 4 dibagi A pangkat minus 3, maka pangkatnya dikurangkan, sehingga A pangkat minus 4 dikurang minus 3. Selanjutnya, B pangkat 6 dibagi B pangkat 6, maka pangkatnya dikurangkan, sehingga diperoleh B pangkat 6 dikurang 6. Selanjutnya kita jabarkan. 3 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 1, dan pangkat satunya bisa tidak kita tuliskan. Selanjutnya, A pangkat minus 4 dikurang minus 3. Minus ketemu minus, hasilnya positif. Maka minus 4 ditambah 3, hasilnya minus 1. Selanjutnya, B pangkat 6 dikurang 6 sama dengan B pangkat 0. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bentuk soalnya. A pangkat minus 1 mirip dengan sifat yang keenam, yaitu pangkat negatif. Jika pangkatnya negatif, maka jika diubah dalam bentuk pecahan, maka pangkatnya menjadi positif. Sehingga jika A pangkat minus 1 diubah menjadi dalam bentuk pecahan, maka hasilnya 1 per A pangkat 1, tetapi pangkat satunya bisa tidak ditulis. Selanjutnya, B pangkat 0 mirip dengan sifat yang ke-8, yaitu pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1, begitupun dengan B pangkat 0. B pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Langsung saja kita jabarkan. 3 pangkat 1 sama dengan 3, A pangkat minus 1 sama dengan 1 per A. Selanjutnya, B pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita jabarkan. 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Kemudian dibagi dengan A. Sehingga hasil akhirnya yaitu 3 per A. Nah, teman-teman, kita sudah membahas contoh soal. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman teman-teman semua, apakah sudah paham mengenai materi eksponen atau belum? Maka di sini saya memberikan latihan soal sebanyak 3 nomor untuk dikerjakan di rumah. Selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Jangan malu bertanya ya, karena malu bertanya sesat di jalan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.